Halo Sobat Pinter semua, selamat datang kembali di Podcast Pinter ya. Pada episode kali ini, izinkan saya, Alia Nindya, selaku moderator untuk memandu jalannya Podcast Pinter episode ke-12 ini. Salam kenal Sobat Pinter semua. Nah, pada episode ke-12 ini, tema yang akan kita angkat merupakan sebuah tema yang sangat tepat untuk dibicarakan di waktu ini. Waktu di mana mahasiswa baru masih menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan kuliah. Nah, tema kita kali ini adalah berprestasi di tahun pertama kuliah, mungkinkah dilakukan oleh maba? Tema ini benar-benar tepat dibahas pada waktu-waktu sekarang, karena semester ganjil yang kita jalani sekarang barulah dimulai dan terbilang masih seumur jagung. Dan pasti para mahasiswa baru penasaran dong tentang bagaimana caranya untuk berprestasi di dunia kampus. Apalagi langsung berprestasi di tahun pertama nih. Nah, guna menemani kita berbincang terkait hal itu, Podcast Pinter kedatangan Kang Lasman dan juga Teh Cynthia nih sebagai narasumber episode kita kali ini. Mungkin kita sapa dulu ya. Halo Kang Lasman. Halo, gimana kabarnya Alia? Baik, Kang Lasman gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Sebelumnya enaknya dipanggil Kang Lasman atau Kak Lasman nih? Boleh panggil Kak Lasman. Oke, siap Kak Lasman. Sekarang kita ke Teh Cynthia dulu nih. Halo Teh Cynthia. Hai, halo. Apa kabar nih Teh? Kabar aku baik, gimana Alia kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Teh Cynthia enaknya dipanggil apa nih? Boleh dipanggil Cynthia aja. Oke, siap. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan yang berat-berat nih, boleh banget nih untuk Kang Lasman memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Kang Lasman terima kasih banyak buat Alia yang udah mempersilahkan aku. Halo semua, kenalin aku Lasman. Aku merupakan mahasiswa program studi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran semester 3 angkatan tahun 2020. Oke, dari Fakultas Hukum nih ya Kak Lasman. Yaps, benar banget. Oke, kalau Cynthia gimana nih? Boleh dong diperkenalkan dirinya sendiri? Sebelumnya terima kasih Alia. Halo Sobat Pintar semua, perkenalkan nama aku Niputu Cynthia Ika Pratiwi, bisa dipanggil Cynthia dari Fakultas Keperawatan Angkatan 2021. Oke, kalau sekarang boleh tahu Kang Lasman dan Cynthia ini lagi sibuk apa aja sih? Boleh nih dari Cynthia dulu. Kalau kesibukan saat ini yang menjadi kegiatan utama tentunya perkuliahan. Di samping kegiatan kuliah, aku juga ada kegiatan tambahan yang namanya LDKM. Jadi LDKM itu adalah sejenis ospek jurusan dari Fakultas Keperawatan. Kemudian aku juga baru keterima magang nih di Departemen Akinov dan saat ini juga dalam proses persiapan lomba Business Plan. Wah, cukup padat ya dari mulai perkuliahan, ospek jurusan, magang di BEM Kema Unpad, dan mengikuti lomba. Oke, kalau Kang Lasman gimana nih kesibukannya saat ini? Oke, untuk aku sendiri, kesibukan aku akhir-akhir ini selain aktif di kelas sebagai mahasiswa pada umumnya, aku biasanya sering banget mengisi waktu luang aku, yaitu waktu weekend aku untuk mengikuti berbagai kompetisi debat, dan mungkin hampir setiap bulan pasti akan selalu mengikuti satu lomba debat seperti itu. Dan untuk di luar sendiri dari kampus, aku aktif sekali ikut mengikuti organisasi, seperti aku menjadi educational mentor di beberapa komunitas pendidikan, salah satunya adalah di Helpedia Indonesia, dan juga di beasiswa mentorship sahabat prestatif. Dan mungkin selain aktif di kelas, aku memang cenderung lebih suka berkegiatan di luar kampus, mengikuti berbagai kompetisi, dan juga aktif di berbagai komunitas seperti itu. Jadi nggak hanya di kampus Unpad aja ya Kak, tapi di luar kampus juga ternyata Kang Lasman aktif nih di organisasi luar kuliah, terus mengikuti lomba-lomba ya Kak tadi tiap bulannya. Keren banget sih. Oke, sekarang aku mau tanya dong ke Kang Lasman dan Cynthia. Aku mau tahu dong sebenarnya prestasi apa aja sih yang kalian berdua itu telah raih, dan apa yang mendorong Kang Lasman dan Cynthia untuk tetap berprestasi meskipun masih maba? Boleh dari Kang Lasman dulu dijawab. Oke, mungkin untuk prestasi yang aku coba highlight di kesempatan kali ini, mungkin yang baru aku dapat beberapa pekan kemarin
di mana aku meraih medali perunggu sebagai bronze medalist best speaker top 15 di kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Itu merupakan kompetisi debat tertinggi di tingkat nasional yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan mungkin alasan kenapa pada akhirnya aku cenderung sangat ingin berprestasi sejak maba, sebenarnya itu salah satu tujuan aku karena aku diterima di FH Unpad itu melalui jalur prestasi. Jadi ada semacam moral obligation dari aku untuk bisa berkontribusi balik kepada Unpad seperti itu. Dan di sisi lain, kompetisi debat ini merupakan salah satu kompetisi yang memang menjadi jalan pembuka aku untuk berprestasi di Unpad. Karena jika menilik ke sejarah ke belakang gitu, Unpad di kompetisi yang baru aku sebutkan tadi itu tidak pernah ke nasional, dan baru kali ini akhirnya ke nasional, dan alhamdulillah pertama kalinya ke nasional dan langsung dapatkan medali perunggu seperti itu. Dan itu merupakan pencapaian terbesar aku sejauh ini sebagai seorang mahasiswa di FH Unpad seperti itu. Wah, keren banget. Sebelumnya Unpad nggak pernah, tapi pertama kalinya masuk langsung mendapatkan medali perunggu. Dan berarti motivasi Kang Lasman itu sendiri seperti kayak ada kewajiban ya Kak untuk membalas Unpad karena diterima di jalur prestasi. Keren-keren. Oke, kalau Cynthia sendiri bagaimana nih? Apa aja prestasi yang sudah Cynthia dapatkan dan mengapa Cynthia terus termotivasi untuk terus berprestasi? Terkait dengan prestasi yang pernah aku raih, aku sampai saat ini mendapatkan 13 medali scientific award di tingkat internasional dan juga nasional. Untuk prestasi tertinggi aku itu adalah bronze medal Thailand Inventors Day yang diadakan semasa aku SMA begitu. Dan di kompetisi itu aku membuat suatu aplikasi yang namanya Uning. Aplikasi itu dapat membantu para wisatawan, khususnya mereka yang datang ke Bali, untuk mengetahui budaya-budaya Bali dan juga informasi tentang wisata di Bali. Dan untuk prestasi aku yang terbaru adalah juara 2 lomba esai ilmiah populer tingkat nasional di Poltekkes Kemenkes Denpasar jurusan keperawatan. Terus berbicara tentang kenapa sih aku ingin untuk berprestasi di tahun pertama ini, karena yang pertama aku ingin menambah pengalaman dan juga mengasah kemampuan menulis aku serta menambah relasi. Harapannya di tahun-tahun berikutnya aku dapat konsisten untuk terus berprestasi dan membawa nama Unpad di tingkat nasional maupun internasional. 13 scientific award tingkat internasional dan nasional. Wah, nggak main-main nih prestasi dari Cynthia. Terus motivasinya tadi juga ingin dikenal ya oleh para sivitas Unpad, terus membawa nama Unpad di kancah internasional. Wah, keren banget sih. Tapi sebagai maba nih, pasti masih banyak nih yang bertanya, gimana sih cara memulainya? Boleh nggak diceritain dari Kang Lasman awal berkecimpung bisa di dunia perlombaan? Oke, untuk awal banget berkecimpung di dunia perlombaan, sebenarnya ini sudah jadi suatu hal yang tidak baru buat aku. Jadi aku sudah merasa dari awal masuk kuliah pun sudah memiliki tujuan dan juga motivasi yang besar untuk bisa berprestasi. Dan mungkin awal sekali adalah aku di Unpad itu nggak kenal siapa-siapa, dalam arti aku nggak punya kakak kelas di SMA aku juga yang masuk Unpad, karena kebetulan aku anak rantau dari kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan itu benar-benar jadi tantangan tersendiri bagi aku. Aku nggak tahu gimana iklim kompetisi di Unpad di tingkat nasional, dan bagaimana itu aku juga belum tahu banyak kayak gitu. Dan pada akhirnya hal yang paling mungkin aku lakukan adalah memang berusaha mendekati beberapa kating-kating yang emang mereka passion di bidang yang sama seperti aku. Ada beberapa kating-kating yang memang berpengaruh terhadap perkembangan prestasi aku sejauh ini. Ya, diantaranya mungkin yang aku paling dekat mungkin merupakan salah satu juga, yaitu ada Kang Gigi dari ilmu pemerintahan Fisip Unpad seperti itu. Beliau juga merupakan salah satu orang yang membawa aku dan juga mendorong aku sampai di tahap seperti ini. Dan di kompetisi yang aku sudah sebutkan juga sebelumnya tadi, aku juga itu berkompetisi bareng-bareng dia membawa nama Universitas Padjadjaran. Dan hal itu juga yang pada akhirnya membuat aku jadi punya determinasi lebih, karena aku udah punya orang yang aku bisa kenal, dan pada akhirnya aku bisa mengembangkan diriku lebih lagi di FH Unpad dan juga di kompetisi-kompetisi tingkat nasional. Dan alhamdulillah pun
dari maba kemarin, dari pertengahan 2020 hingga sebelum naik semester 3 kemarin, aku udah alhamdulillah ngoleksi lebih dari 25 prestasi debat di tingkat nasional dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Itu bukan merupakan satu hal yang mudah, tapi sangat mungkin untuk dicapai, karena kuncinya menurut aku sih ada di determinasi dan juga kemauan yang keras, dan juga nggak pernah puas kayak gitu. Dan aku ngerasa selalu akan ada orang-orang yang membantu kita di belakang kita, dan selamanya kita nggak bakal bisa berjalan sendirian, pasti ada orang lain yang bisa nge-support kita gitu sih kalau dari aku. Oke, jadi relasi itu juga merupakan suatu hal yang penting ya Kang Lasman? Yes, setuju. Dari mendekati kating-kating yang mempunyai minat yang sama, terus jadi bisa berlomba bersamaan, dan wah tadi aku terpukau banget sih ngedenger pas maba udah koleksi 25 prestasi nasional lomba debat ya Kang. Itu keren banget sih, padahal Kang Lasman ini pada saat itu masih maba ya Kak. Oke, sekarang kita tanya nih, boleh tanya ke Cynthia, gimana sih awalnya Cynthia berkecimpung di dunia perlombaan? Awal berkecimpung di dunia perlombaan, sebenarnya aku punya cerita yang cukup lucu nih. Jadi waktu SMP, salah satu guru bahasa Indonesia aku nawarin, Cynthia kamu mau ikut lomba karya tulis nggak? Dan aku spontan jawab dengan pede, aku bilang ke guru aku, maaf Pak, tapi tulisan aku kurang bagus gitu. Dan artinya selama kurang lebih 3 tahun, aku yang belum tahu bahkan definisi menulis dan karya tulis itu apa, sampai aku berproses dan berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, itu adalah suatu pencapaian di mana aku terus berusaha untuk menempatkan diri aku di lingkungan yang mendukung. Jadi selama masa SMA, aku bergabung dalam kelompok ilmiah remaja di sekolah aku, dan dengan berada di lingkungan tersebut, aku termotivasi untuk mengikuti lomba, baik itu lomba karya tulis ilmiah dan juga lomba esai, begitu. Berarti mirip-mirip ya sama Kang Lasman, Cynthia ini. Jadi lingkungan yang mendukung itu tuh sangat berpengaruh loh. Dan tadi Cynthia bilang dari SMP, dari yang gak tahu apa-apa sampai terus berlatih dan bisa menang prestasi lomba KT ini di mana-mana. Keren banget sih ya Cynthia. Oke, sekarang Cynthia dulu nih. Aku mau ngobrol tentang, kan kita mengenal beberapa jenis tulisan ya. Ada bentuk artikel, esai, karya tulis, ilmiah, puisi, maupun berbagai karya sastra lainnya. Nah, apa sih alasan Cynthia memilih lebih dominan mengikuti lomba karya tulis ilmiah dan esai dibanding yang lainnya? Terkait dengan alasan kenapa aku dominan untuk memilih lomba karya tulis ilmiah dan juga esai, aku selalu berusaha untuk membaca peluang, begitu, memanfaatkan media sosial aku untuk ladang informasi, dan berdasarkan informasi yang aku peroleh, aku memperoleh informasi bahwa ternyata banyak banget nih lomba karya tulis ilmiah dan juga esai yang diadakan baik di tingkat universitas atau fakultas. Jadi aku melihat peluang yang pertama, begitu. Setelah aku melihat peluang, aku berusaha untuk memaksimalkan diri aku untuk terus belajar dalam membuat karya ilmiah tentang permasalahan, khususnya aku lebih tertarik untuk membahas di bidang kesehatan dan pangan. Jadi dengan berfokus pada 2 jenis bidang tersebut, yaitu karya tulis dan juga esai, aku dapat memfokuskan diri aku dan memanfaatkan informasi-informasi lomba yang aku peroleh dari media sosial. Oke, jadi dari melihat peluang, terus ternyata Cynthia ini tertarik ya sama penulisan ilmiah khususnya di bidang kesehatan dan pangan. Wah, keren banget sih Cynthia. Boleh tahu nggak kalau gitu dari mana sih Cynthia dapat informasi mengenai lomba karya tulis ataupun esai yang biasanya Cynthia ikuti? Seperti yang aku bilang tadi, aku selalu berusaha memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi aku untuk mengetahui informasi tentang perlombaan yang sedang diadakan gitu. Jadi aku beberapa kali sempat mengikuti akun-akun seperti Pusat Info Lomba, dan beberapa tagar lomba esai dan karya tulis ilmiah. Jadi informasi perlombaan itu aku dapatkan dari media sosial yang aku punya, tapi terkadang ada juga nih beberapa kakak kelas atau kakak tingkat yang menawarkan, Cynthia kamu ikut lomba di sini yuk, kayaknya ini selaras deh sama bidang kesehatan atau mungkin tentang bidang pangan gitu. Oke, yang pertama memaksimalkan sosial media. Setuju banget sih, apalagi sekarang info-info tuh udah
lebih mudah ya didapatkan di media digital ini, dari follow akun info lomba dan tagar lomba esai. Terus juga tadi Cynthia nyebutin lagi nih tentang relasi. Berarti relasi itu berperan penting ya nih Sobat Pinter. Tolong dicatat kalau bisa punya relasi sebanyak-banyaknya. Makasih Cynthia atas jawabannya. Sekarang kita boleh nih beralih ke Kang Lasman. Boleh dong Kang Lasman diceritain gimana sih persiapannya sebelum berdebat? Apa aja nih misalnya Kang Lasman latihannya atau apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum lomba berdebat? Oke, untuk persiapan sebelum lomba debat sendiri sebenarnya setiap orang berbeda-beda ya. Kalau aku pribadi sebenarnya yang terpenting itu kita harus selalu mengupgrade isi kepala kita, artinya pengetahuan yang kita punya itu harus selalu kita upgrade, karena kalau di debat itu topik-topik perdebatannya biasanya itu yang lagi hype, terus juga isu-isu faktual yang memang lagi banyak dibicarakan dan juga menjadi diskursus di masyarakat seperti itu, sehingga menurut aku salah satu preparation yang paling bagus adalah memang intensitas kita untuk bisa mengupgrade informasi dan juga pengetahuan. Itu kenapa pada akhirnya aku cenderung, walaupun dulu banget pas SMA tuh nggak suka baca berita gitu ya, atau nggak suka baca buku in general gitu, but karena sudah ada motivasi yang besar dari aku dan juga aku merasa kayak peluangku juga ada di debat seperti itu, melihat track record mungkin dari maba sampai detik ini, dan situ aku mulai merasa bahwa memang preparation itu sepenting itu, persiapan itu sangat penting. Kalau aku pribadi, selain tadi self-incentive-nya berupa memberikan pengetahuan kepada otak dan diri sendiri, di sisi lain biasanya kita punya technical preparation, jadi kita punya persiapan teknik, seperti misalnya kita melakukan sparring, ini penting sekali gitu ya, karena dalam konteks sparring itu kita bakal berusaha simulasi debat seperti itu, otomatis kita harus melawan orang. Nah, dalam konteks debat ini sendiri kadang tidak menutup kemungkinan kita sparringnya itu bukan lawan sama anak Unpad aja gitu. Sangat mungkin untuk bisa bersparing dengan lawan-lawan kita yang di kompetisi-kompetisi sebelumnya. Misal kita ajak mereka untuk latihan bareng misal kayak gitu. Nah, itu sangat membantu sekali. Karena di situ di debat itu kadang ini mungkin bagi debater yang mungkin sudah punya jam terbang tinggi, terus juga mereka mungkin sudah punya determinasi yang sangat tinggi di dalam kompetisi, mungkin mereka tidak akan terlalu kaget ya kalau misal ikut lomba tanpa persiapan, itu sangat mungkin. Kalau di debat itu kadang lombanya 2 hari, misal Sabtu Minggu, kadang hari Jumat itu pun orang-orang kadang nggak juga yang latihan, nggak juga yang kayak memikirkan banget gitu. Ya udah bangun pagi, Sabtu pagi langsung kompetisi kayak gitu. Tapi nggak semua kan pada akhirnya kayak gitu. Jadi memang preparation ini penting. Kalau aku pribadi, satu tadi upgrade kemampuan dan juga pengetahuan yang kita miliki. Yang kedua itu memberikan self incentive yang tadi. Dan yang ketiga menurut aku penting banget untuk bisa latihan secara teknis, dan itu bisa bisa dikalkulasikan apakah kita itu udah ada kemajuan atau kemunduran atau bagian mana yang masih sangat kurang atau tidak, dan itu bisa diperbaiki sebelum hari H kompetisi nanti. Itu sih kalau dari aku. Oke Kang Lasman, jadi yang paling penting banget nih persiapannya tadi tuh mengupgrade kapasitas otak kita dengan cara memperluas ilmu pengetahuan, apalagi informasi-informasi yang terbaru. Bener nggak Kang Lasman? Yes, benar sekali. Dan yang kedua tadi ada latihan teknis ya Kak, dengan cara sparring. Jadi kita bisa tahu nih lawan-lawan kita nanti yang datang dari berbagai macam latar belakang. Lalu kita juga bisa nih mengevaluasi diri dari sparring tersebut. Kalau misalnya untuk Kak Lasman sendiri nih, selama mengikuti lomba debat sejauh ini, hal apa sih yang paling menantang bagi Kak Lasman? Oke. Untuk hal yang menantangnya di debat, sebenarnya setiap ronde itu sangat menantangnya. Karena apa yang unik dari debat dan apa yang membedakan debat dengan lomba-lomba lain adalah pressure-nya. Kenapa aku bilang pressure itu nggak bisa didapatkan di lomba lain dan hanya ada di debat? Menurut aku adalah kita dituntut gimana caranya kalian harus berdebat di waktu topik perdebatan itu baru dikasih ketika Anda di dalam ruangan atau di dalam di breakout room Zoom misal kayak gitu ya. Dan Anda hanya dikasih waktu 30 menit untuk persiapan. Dan menurut aku di debat itu mungkin ada beberapa stigma terhadap anak-anak debat kayak enggak sih, kayaknya debat itu kalau mau menang mudah doang gitu, kayaknya mudah banget buat menang di lomba debat gitu. No, itu kenapa pada akhirnya di kompetisi ini yang aku sempat mention di sebelumnya, kita punya punya rival yang benar-benar dari turun-temurun dari SMA bahkan. Jadi kita tuh sampai kayak mungkin sudah sering ketemu dia gitu ya, kita kayak
orang ini udah dari SMA ikut lomba debat gitu kan, atau dia udah pernah menang di lomba debat yang versi SMA yang dulu tuh ada juga namanya LDBI, kalau di kuliah namanya KDMI. Jadi biasanya anak-anak LDBI itu cenderung melanjutkan karir debatnya di KDMI. Otomatis tidak menutup kemungkinan di setiap ronde, di setiap ruangan itu kita pasti bakal ketemu orang-orang ini lagi kayak gitu. Jadi di debat itu bukan cuma bicara soal siapa yang paling lancar ngomongnya, sebenarnya tidak juga gitu ya, karena benar-benar semua itu based on apa yang kita deliver dan juga apa yang konten yang kita deliver itu tadi, itu yang sangat penting kayak gitu. Jadi menurut aku kalau untuk hal yang paling paling buat aku ngerasa tertantang banget emang ada di topik-topik perdebatannya gitu ya, karena topik-topik perdebatan itu kita nggak bisa meraba-raba. Jadi sebagai debater kita harus punya inisiatif sama intuitif yang tinggi gitu. Jadi kalau semisal lagi hype, misal kasus Taliban di Afghanistan, atau misal kasus-kasus seperti AUKUS atau konfederasi-konfederasi lain misal seperti itu, mau nggak mau kita harus mengikuti berita tersebut seperti itu. Terlepas apakah nanti itu menjadi topik perdebatan atau tidak, at least kita siap gitu ya. Jadi itu jadi salah satu tantangan sebagai seorang debater memang adalah untuk harus siap sama semua emosi. Kita masuk dalam kompetisi itu nggak bisa request, tolong panitia saya pengennya emosi pendidikan, tolong saya pengennya emosi kesehatan, tidak bisa. Kita harus terima. Dan di debat itu beda sama debat-debat lain. Kalau di debat-debat lain itu mereka cenderung ada ada homogenitas yang tinggi. Misal kalau di debat hukum, berarti topik perdebatannya dari babak penyisian sampai final itu hukum. Atau debat politik berarti dari penyisian sampai final pasti topiknya politik. Tapi kalau di kompetisi debat parlementer yang bahasa Indonesia, yang pada umumnya seperti LDBI dan juga KDMI, semua topik akan masuk. Bisa jadi di mosi pertama kita bahas tentang feminis, di mosi kedua kita bahas tentang HI, di mosi ketiga kita bahas tentang edukasi misal kayak gitu. Itu semua bakal dibahas kayak gitu. Jadi pressure bagi seorang debater itu memang ada di topik perdebatan di mana kita harus siap dan kita harus punya preparation yang lebih matang dengan yang aku udah mention sebelumnya tadi. Itu sih. Berarti benar ya Kang, kalau misalnya pengetahuan kita sebagai debater itu harus luas banget karena topiknya tuh nggak bisa diraba-raba dan hanya punya waktu 30 menit untuk persiapan. Wah, gokil banget sih. Wah, aku bener-bener nggak kebayang sih, berarti mental para debater itu juga harus kuat ya Kak, nggak bisa terombang-ambing dengan emosi juga sih Kak. Yes, bener banget. Oke, makasih ya Kang Lasman atas jawabannya. Sekarang kita balik lagi nih ke Cynthia. Dalam setiap LKTI itu kan pasti setiap lomba memiliki tema tertentu yang menjadi benang merah dari judul dan pembahasan karyanya. Benar nggak Cynthia? Benar banget. Nah, gimana sih proses Cynthia sendiri untuk memilih subtema tersebut sampai pada tahap menentukan judul, menulis esai hingga tahap akhir? Bagaimana tahapan memilih subtema, menentukan judul, hingga tahap akhir pengumpulan karya esai maupun karya tulis yang aku lombakan. Pertama-tama tentunya yang aku lakukan adalah memahami definisi dari tema yang ada pada lomba tersebut. Jadi penting banget kita mendefinisikan supaya membatasi dan menemukan benang merah dari tema yang akan kita ikuti lombanya begitu. Kemudian tahap selanjutnya, aku sering banget kalau aku buat karya, pasti apapun karya yang aku buat itu selalu berhubungan dengan permasalahan aku selama ini. Contohnya seperti karya Uning, aplikasi Uning yang aku lombakan di Bangkok saat itu adalah salah satu aplikasi yang memberikan fasilitas informasi kepada para wisatawan. Sebenarnya cerita di balik itu muncul dari suatu keresahan aku sendiri. Pada saat itu aku sempat pergi ke Purwokerto di malam hari dan aku benar-benar kebingungan untuk cari informasi tentang daerah itu, tentang hotel ataupun tempat-tempat wisata, baik juga tentang oleh-oleh dan lainnya. Jadi kurang banget nih informasi saat aku pergi ke tempat yang baru begitu. Nah, dari keresahan tersebut, dari permasalahan tersebut, aku ingin menyelesaikannya untuk membantu diri aku dan membantu orang-orang yang punya permasalahan yang sama. Akhirnya dari permasalahan tersebutlah aku merancang suatu aplikasi bersama teman-teman untuk dapat memberikan informasi tentang budaya, tentang
kegiatan-kegiatan yang ada di daerah tersebut, makanan yang ada di daerah tersebut, kemudian produk-produk oleh-oleh. Jadi aplikasinya itu tidak hanya dapat memberikan informasi kepada para wisatawan, tetapi juga memberikan informasi kepada wisatawan dan juga kepada para produk lokal untuk mempresentasikan atau menjual produknya pada aplikasi ini begitu. Jadi sangat bermanfaat untuk menyelesaikan problem aku sendiri dan juga orang-orang yang mungkin mengalami hal-hal yang sama. Setelah aku menyelesaikan penentuan tema itu, aku akan berlanjut pada proses penyusunan karya tulis ataupun esai dengan tetap memperhatikan komponen-komponen penilaian untuk memungkinkan aku memenuhi dan juga menjadi seorang juara. Jadi pertama itu harus memahami tema dari lomba tersebut. Dan yang menurut aku menarik banget nih, dari pengalaman diri sendiri akan keresahan terhadap suatu masalah yang Cynthia ingin selesaikan, akhirnya bisa loh membuahkan suatu karya yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang sekitarnya. Menarik banget nih. Kalau gitu prosesnya itu tuh berapa lama yang Cynthia butuhkan dalam menyelesaikan karya ilmiah atau karya esai tersebut? Berkaitan dengan waktu yang aku butuhkan, sebenarnya aku kan dominan untuk ikut lomba di karya tulis ataupun esai. Kalau karya tulis itu cenderung butuh waktu yang lebih lama. Terlebih lagi kalau kita mau ngambil topik yang penelitian, seperti penelitian aku yang berkaitan dengan potensi biji nangka untuk mengatasi kondisi stunting. Jadi itu benar-benar perlu suatu evaluasi dan waktu yang lebih lama penyusunannya. Gimana kita menentukan formulasi yang tepat, juga menentukan bagaimana metode pengambilan data dan juga melakukan uji kuesioner kepada para ibu agar karya yang kita buat itu benar-benar suatu karya yang dapat mempresentasikan suatu permasalahan tersebut dengan mencantumkan solusinya berupa inovasi dari pai biji nangka. Jadi salah satu karya aku itu membahas tentang pai biji nangka, dimana kan kita tahu sebenarnya selalu berkaitan dengan lingkungan di sekitar aku. Seperti yang kita tahu kalau pai susu itu kan benar-benar terkenal banget ya Alia. Nah, pai susu itu menjadi salah satu oleh-oleh khas Bali. Nah, dari potensi itulah aku ingin memperkenalkan daerah aku, khususnya daerah Bali, yang aku tuangkan dalam karya tulis ilmiah begitu. Dan untuk waktunya itu kurang lebih sekitar 2-3 bulan untuk karya tulis ilmiah nih. Nah, untuk esai biasanya aku menghabiskan waktu mulai dari penentuan judul, kemudian masa menulis esainya sampai pada tahap akhir, dan juga kadang beberapa kali sempat ada bimbingan, itu biasanya paling lama 3-4 minggu. Wah, aku juga suka banget nih Cynthia tadi sama pai susu. Oke, tadi kalau karya tulis ilmiah lama juga ya, bisa 2-3 bulan. Dan kalau esai bisa sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Ini tuh jarak waktu yang cukup jauh ya Cynthia? Iya, cukup jauh banget. Terlebih kita kalau dari struktur nih ya, kalau karya tulis ilmiah itu kan biasanya terdiri dari 5 bab, di mana bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 itu ada tinjauan pustaka, bab 3 itu ada metode, kemudian bab 4 itu ada pembahasan, dan bab terakhir itu ada kesimpulan. Sedangkan kalau esai nih, biasanya esai-esai yang aku ikuti berdasarkan pengalaman lomba aku, paling banyak itu biasanya memuat pendahuluan, isi penutup itu terdiri dari 10 lembar. Beda banget sama karya tulis yang biasanya bisa sampai 30 lembar ataupun 20 lembar gitu. Baik, udah kelihatan jauh ya nih perbedaannya. Mungkin sobat pinter yang ingin berkecimpung juga di dunia penulisan karya tulis ilmiah ataupun esai bisa nih tanya-tanya ke Cynthia. Oke, kita balik lagi nih ke Kang Lasman. Kan dalam lomba debat yang Kak Lasman ikuti pasti ada tuh masa ketika motion yang diberikan bersifat impromptu. Nah, gimana sih caranya biar bisa berpikir secara cepat namun tetap substantif? Oke, berpikir cepat dan juga tetap substantif ya. Kalau di debat sendiri, benar tadi impromptu, paling maksimal itu biasanya 30 menit. Tapi juga tidak bisa generalisasi semua lomba 30 menit ya, tapi pada umumnya 30 menit, tapi juga ada yang biasanya 20 menit gitu. Nah, untuk aku pribadi sendiri, ini mungkin terdengar klise gitu ya, cuman
aku ngerasa hal yang bikin pada akhirnya kita tuh bisa secara intuitif cepat dan juga strukturnya rapi itu memang salah satunya mungkin jam terbang. Jam terbang ini aku ngerasa juga nggak berbicara tentang seberapa banyak kita menang, seberapa banyak kita membawa piala, itu juga tidak terlalu penting. Tapi sesering apa kita mau turun kompetisi dan juga mau melihat evaluasi diri kita tuh seperti apa di setiap kompetisi, itu juga poin dari jam terbang itu sendiri. Jadi jam terbang itu juga nggak bicara mulu tentang harus menang, harus bawa juara 1, 2, 3, no. Itu juga berbicara tentang kemauan kita untuk kayak evaluasi dari satu kompetisi ke kompetisi yang lain terlepas dari hasilnya. Tapi kalau untuk aku pribadi dan juga apa yang aku pelajari sejauh ini sebagai seorang debater, yang paling membantu adalah structure. Jadi di debat itu, karena beberapa kali aku juga jadi speaker yang emang punya structure yang sangat pakem, artinya kayak structure itu yang kadang ngebantu aku gitu. Jadi walaupun dalam konteks 30 menit, structure itu yang ngasih sign ke aku, ngasih sinyal ke aku apa aja yang harus aku deliver gitu. Jadi artinya ketika aku nanti speech, ketika aku deliver my argument gitu, aku nggak bingung lagi aku harus mulai ngomong dari yang mana. Aku harus menjelaskan poin yang penting itu yang mana, kayak gitu. Jadi ketika mosi itu udah di launch gitu ya, udah ditampilkan, itu udah di otak tuh udah mulai mikir tuh. Atau mungkin kadang kalau lombanya offline itu kadang dari main hall ke kelas-kelas itu biasanya kan kita jalan kaki tuh ya, jalan kaki. Itu biasanya orang itu bukan lagi enteng-enteng gitu, enggak. Orang-orang biasanya cenderung kalau jalan dari main hall ke room debate itu biasanya mereka sambil mikir gitu ya, itu harus mikir keras kayak gitu. Contoh kalau aku di first speaker gitu ya, atau di pembicara pertama, itu biasanya aku udah harus mikir kayak apa sih yang terjadi di status quo, bagaimana realitanya gitu ya, kondisi masyarakat di status quo sekarang tuh seperti apa, itu udah harus mulai dipikirkan ketika mosi itu udah muncul. Kemudian kayak pendirian timku maunya gimana, tujuan apa yang pengen aku capai bareng timku di mosi ini, siapa yang perlu kita protek, siapa yang perlu kita selamatkan di mosi ini, misal kayak gitu. Dan apa pembenarannya kalau kita pengen menyetujui mosi ini atau tidak menyetujui mosi ini. Jadi itu udah jadi satu formula kalau aku ngerasa di debat gitu ya. Jadi debater itu pasti mereka punya formula, dan menurut aku yang paling penting adalah selain kita punya ilmu yang bagus, juga ilmu yang luas, pengetahuan yang banyak, tapi menurut aku structure itu membantu kita untuk kayak mengcompact bahasanya, untuk memperbagus deliver argumentasi nanti kita, karena kita tahu poin-poin apa aja yang mau dibawakan, dan kita bisa mengalokasikan waktu lebih wise, lebih bijak terhadap structure itu gitu. Jadi ketika kita lagi membahas poin yang memang lagi penting banget, otomatis kita harus lebih ngasih atensi lebih banyak ke poin itu misalnya. Nah, itu yang aku merasa kenapa pada akhirnya debater itu bisa berpikir secara cepat gitu ya. Itu karena mereka punya formula masing-masing, dan itu nggak bisa digeneralisasi formula aku sama formula orang lain sama. Tapi yang paling umum biasanya orang-orang punya structure, itu yang membantu. Terus selain itu, ketika orang-orang udah punya structure yang bagus, otomatis mereka harus melimpahkan atau kayak mendistribusikan semua pengetahuan yang ada di otak dia ke dalam structure itu. Disitulah para debater pada akhirnya bergelut sama waktu. Kayak, waduh yang bagian ini belum dijelasin, waduh waktunya tinggal 5 menit, poin argumentasinya belum deep gitu, belum dalam gitu. Nah itu semua jadi tantangan bagi seorang debater, dan itu link back-nya ke awal atau punya relevansinya ke awal yang aku bilang tadi tentang jam terbang. Jadi semakin kita sering ikut kompetisi, terlepas dari hasil yang menang atau kalah, kita bakal punya sense untuk tanpa kita secara sadar membagi ini 3 menit, ini 5 menit, jelaskan ini 7 menit, itu pasti bakal jalan sendiri karena kita udah terbiasa gitu. Dan menurut aku itu kesimpulan pada akhirnya jam terbang itu bisa dibangun ketika teman-teman emang punya sense untuk bisa mau belajar, terus juga punya formula yang cocok buat teman-teman sendiri, dan pada akhirnya teman-teman punya intuitif yang lebih tinggi karena teman-teman udah terbiasa sama mengikuti kompetisi, dan itu bisa membantu teman-teman di kompetisi yang berikutnya. Mungkin kalau dari aku gitu. Jadi yang paling fundamentalnya itu tuh adalah dengan structure ya Kang? Yes, kalau aku gitu. Dan gimana cara mendapatkan structure yang bagus itu tuh sebenarnya dengan cara meninggikan jam terbang masing-masing, dan gak harus menang loh ya meninggikan jam terbang itu. Yang penting kita tuh mau untuk mengikuti dan mengevaluasi diri kita sendiri.
Oke, Kak Lasman nih, ada nggak sih tips buat menyusun argumen itu dengan baik, biar bisa tetap tenang gitu loh Kak, sekaligus menjaga emosi, namun tidak nervous gitu dalam menyampaikan argumen tersebut? Oke, kalau untuk menyusun argumentasi sendiri, sebenarnya lagi-lagi kita punya formula ya. Kalau di debat itu pada umumnya AREL. Nah, sebenarnya AREL ini bukan cuma di debat sih dipakainya, setahu aku. Setahu aku itu bisa dipakai ketika kalian nulis, itu juga sangat bisa dipakai seperti itu. Cuman memang AREL ini yang paling sering dipakai adalah memang di debat kayak gitu ya. Jadi AREL ini adalah satu keutuhan argumentasi, itu disebut AREL gitu ya. Apa itu AREL? Itu terdiri dari empat isi. Satu adalah A itu assertion, jadi asumsi kita. Jadi apa yang pengen kita coba buktiin, judulnya itu adalah asumsi kita gitu ya. Itu yang kedua adalah R atau reason. Ini artinya semua analisis, semua pengetahuan Anda selama ini, apa yang Anda baca, apa yang Anda explore terkait tema-tema atau topik-topik tersebut atau berita yang lagi hangat, semua kalian limpahkan ke sana. Dan ingat kalau di debat itu, setahu aku memang ada beberapa kompetisi yang memperbolehkan buka sosial media atau buka perangkat elektronik untuk googling dan segala macam. But sampai detik ini aku tidak pernah mau mengikuti kompetisi yang seperti itu. Itu ya, karena menurut aku itu sangat tidak melatih buat aku pribadi, dan juga mungkin di debater-debater lain mungkin ada yang sepahaman sama aku seperti itu. Karena memang cenderung di kompetisi yang ada di lapangan sekarang yang aku sering ikuti, memang tanpa panitia mengatakan kalian dilarang atau diperbolehkan buka HP, sebenarnya semua debater pada akhirnya punya integrity, dan aku merasa itu yang penting banget. Dan itu yang membuat kenapa akhirnya debater itu jauh lebih wise ketika mereka berpikir, karena mereka nggak berdasarkan apa yang ada aja gitu. Kayak misal hanya karena misal datanya sekian, itu kan pasti jadinya kayak debat data gitu kan ya. Jadi kayak tim pemerintah membawakan data ini, B membawakan data ini, artinya nanti debatnya bukan debat logik, bukan logika kalian yang berperang, tapi malah data kalian yang berperang. Nah itu poin yang E, evidence gitu ya. Evidence ini juga bukan berbicara tentang data doang, bukan nggak berbicara tentang survei doang, hasil responden dan segala macam, juga tidak. Ada banyak hal seperti analogi. Beberapa kali aku ikut lomba debat, timku berhasil menang hanya karena analogi. Jadi kayak lawan capek-capek berbicara, mereka kalah hanya karena analogi dari timku buat patahin semua kasus mereka. Sesederhana itu. Atau misal kayak parallel example, atau contoh-contoh yang mungkin kayak linear tapi beda kasus. Nah itu bisa teman-teman pakai juga kayak gitu. Jadi kayak disama-samain gitu. Nah itu biasanya sense debater tuh sering banget menyamakan kasus ini dengan kasus ini, tapi dicari parallel example. Contohnya seperti apa yang bisa kayak dimasukkan kayak lihat dalam kasus lain, hal ini juga terjadi. Nah itu biasanya kayak gitu tuh parallel example tuh. Nah yang terakhir ada L, itu link back. Ini tinggal kalian gimana mengkonklusikan A-nya kalian, assertion-nya kalian, R, reason-nya kalian, E, evidence-nya kalian, itu kalian link back, itu kalian kembaliin ke mosi, kenapa pada akhirnya argumentasi kalian itu menjawab mosi. Jadi itu satu formula, dari argumentasi itu punya formula. Jadi itulah kenapa pada akhirnya di debat itu bahasanya itu haram kalau argumentasi kita itu nggak utuh gitu ya. Ada logik yang patah, itu biasanya patah tuh di bagian reasoning gitu ya. Emang paling vital tuh dari bagian reasoning. Jadi biasanya debater itu akan lebih banyak mengalokasikan waktu mereka untuk berbicara tentang reasoning gitu ya. Berikutnya, kalau untuk dalam konteks perdebatan sendiri, ketika misal kita sudah berdebat gitu ya, hal yang paling penting adalah memprioritaskan mana poin-poin yang paling penting untuk dibawa gitu ya. Jadi gini, di debat itu kan kadang kita tuh banyak banget yang dipikir gitu ya, kayak pikir A, B, C, pengen bawa ini, itu. Tapi di debat itu juga kita belajar tentang skala prioritas. Mana sih argumentasi yang emang ini kalau dibawa, ini tuh nilainya bakal gede banget. Karena satu, terlepas dari penjelasan mau bagus atau enggak, yang pengen dijawab sama mosi ini ada di argumentasi itu. Jadi kalau kamu nggak bawa, ya otomatis kamu nggak menjawab mosi. Nah, sederhana itu. Jadi selain tadi formulanya ada AREL, teman-teman juga ketika itu bisa berdebat atau sobat pintar itu berdebat nanti, itu memang juga harus pintar-pintar memilih argumentasi mana yang memang sekiranya harus dibawa, gitu ya. Jangan biasanya kalau debat itu jangan egois untuk membawa semua, gitu. Karena kita cuma punya waktu 7 menit 20 detik untuk speech. Itu bahkan debater aja merasa kurang, gitu. Kalau debater tuh boleh nego, mungkin pengen 8 menit gitu ya. Tapi nggak bisa, 7 menit 20 detik itu udah maksimal.
Jadi itulah kenapa pada akhirnya debater tuh mungkin ya, kalau teman-teman ngerasa kayak kenapa ya debater itu kalau di debater bahasa Indonesia tuh kayak mereka ngomongnya cepet gitu. Itu bukan karena style mereka emang cepet biasanya, tapi karena habits mereka, karena ada sense penjelasan yang harus mereka sampaikan dan itu nggak boleh ketinggalan. Nah itu di debat itu kadang satu, selain haramnya tadi adalah di bagian formulanya jumpy atau logiknya ada yang hilang. Itu haram versi ini ya, haram versi pas nyusun argumen. Tapi kalau haram pas versi udah berdebat, itu tadi kayak poin yang ketinggalan itu sangat tidak diinginkan oleh para debater. Jadi memang mereka itu cepat itu bukan karena stylenya, tapi karena juga ada dorongan ini harus dibawa gitu. Kalau ini nggak dibawa, waduh bahaya gitu. Nah jadi ini juga buat teman-teman sobat pintar yang lain gitu ya, kalau bisa nanti ketemu yang pendebat kayak kalian tuh cuma ngomongin cepet-cepetan doang gitu. Padahal esensinya ada yang lain gitu. Ada yang mereka harus jawab dan pada akhirnya itu penting untuk bisa ngangkat kasus dari tim mereka. Kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi kalau untuk penyusunan argumentasi ada formula, AREL. Sedangkan kalau di dalam perdebatan nanti sendiri ketika kalian speech itu usahain alokasikan waktu kalian dan juga punya skala prioritas yang tepat terhadap argumentasi mana yang pengen kalian bawa untuk merepresentasikan kasus kalian gitu sih. Wah, aku juga baru tahu nih Kak tentang AREL, yaitu Assertion, Reason, Evidence, and Link Back. Itu tuh penting banget ya dari penjelasan Kak Lasman tadi. Dan juga jangan lupa nih teman-teman juga harus memprioritaskan poin-poin yang harus dibawa. Jadi gak sekedar asal ngomong aja. Jadi kita tuh harus menjelaskan secara efektif ya Kak. Yes, benar. Oke, setelah mendengar dari Kak Lasman dan Cynthia bercerita tentang berbagai keberhasilan kalian, aku penasaran nih, apakah kalian pernah nggak sih takut gagal atau nggak menang gitu? Kalau iya, gimana sih cara kalian berdamai dengan hal tersebut? Boleh dari Cynthia? Aku pernah takut gagal sampai pada akhirnya guru aku bilang seperti ini. Cynthia, kamu nggak boleh putus asa. Ingat, apabila kamu analogikan seperti main bola basket, semakin banyak upaya kamu untuk memasukkan bola ke ring, maka semakin besar peluang kamu mendapatkan poin dibandingkan dengan kamu diam atau berdiri saja. Dari analogi tersebut, aku mendapatkan suatu pencerahan di mana aku nggak boleh cepat putus asa kalau aku berada pada kondisi yang gagal. Aku harus terus belajar dari pengalaman apa sih yang kurang dari karya aku ini sampai aku gagal menjadi seorang juara, apa sih yang perlu aku perbaiki, dan apa sih yang mungkin lebih menarik dari teman-teman yang menjadi seorang juara gitu. Kalau membahas tentang aku pernah takut gagal, ya aku pernah takut gagal, tapi untuk saat ini aku sudah membentuk diri aku bahwa kalau gagal pun gak apa-apa, aku coba di kesempatan lain lagi, di lomba-lomba lain lagi, aku bisa berusaha maksimal lagi dari pembenaran ataupun evaluasi yang aku lakukan di lomba sebelumnya begitu. Seperti yang pernah aku dengar dari YouTube-nya Jerome pun, dia pernah bilang kayak gini, bahwa kita nggak akan pernah tahu antara batas kegagalan dan kesuksesan yang ingin kita capai. Nah, bahwa apa artinya? Kita harus terus berusaha memperbaiki diri, melakukan evaluasi, dan pantang menyerah. Karena kalau kita diam, ya udah dunia berhenti dan kita juga berhenti gitu. Seperti itu. Jadi dari dua kutipan orang tersebut, aku belajar untuk menumbuhkan sikap pantang menyerah dalam diri aku dan berupaya untuk melakukan evaluasi diri agar aku dapat memaksimalkan di lomba berikutnya yang akan aku ikuti. Oke, jadi Cynthia ini tuh udah punya mindset ya, kalau gagal nggak apa-apa, besok bisa dicoba lagi. Kalau dari Kak Lasman sendiri gimana nih Kak? Pernah nggak sih Kak Lasman takut gagal atau takut nggak menang? Tapi gimana sih cara Kak Lasman berdamai dengan hal tersebut? Oke, kalau dari aku pribadi sendiri, kalau pas aku di SMA, aku tuh sangat ambis. Aku tuh bisa menyalahkan diri aku ketika aku gagal, dan tapi di sisi lain yang aku rasakan adalah karena aku ngerasa takut gagal, itu yang jadi sign buat aku, jadi signal buat aku kalau aku tuh harus tetap berusaha kayak gitu ya. Jadi walaupun terkesan tidak ingin mengalami penderitaan, tapi aku jadi sadar kalau emang untuk sukses itu nggak mudah
itu saat di SMA. Dan saat di kuliah ketika maba sampai detik ini, walaupun tadi aku sempat mention di awal aku udah menang 25 prestasi debat dalam kurang dari 1 tahun selama maba kayak gitu. Alhamdulillah sampai detik ini, dari aku nggak ngitung tepatnya dari berapa puluh kompetisi, mungkin kurang lebih 20 kompetisi debat sampai detik ini, aku kalah 3 kali, sisanya menang gitu ya. Tapi poinnya bukan terhadap lebih banyak menangnya keren, no, bukan di situ. Aku udah mulai legowo saat aku masuk di Unpad. Jadi aku tidak lagi mau jadi diriku yang di SMA, yang kalau tuh kayaknya haram banget gitu ya. Aku tidak lagi. Tapi sampai detik ini aku ngerasa kayak, kok sekarang kalau kalah itu udah nggak yang sesedih di SMA ya gitu. Itu juga aku bingung, kayak kenapa setiap aku ikut kompetisi pasti ada campur tangan lain, bukan campur tangan aku aja gitu, dan juga usaha aku. Makanya aku juga bingung kayak walaupun debat itu dinamis gitu ya, itu yang diakui sama semua debater. Debat itu dinamis. Hari ini kamu menang, belum tentu besok kamu menang gitu ya. Tapi yang aku juga jadi cukup bingung adalah sampai detik ini aku kalah baru 3 kali. Itu pun di tahun 2020 gitu ya. Sepanjang 2021 menang semua gitu. Kalau bukan jadi juara tim atau jadi pembicara terbaik misalnya kayak gitu. Tapi yang aku rasakan banget dan aku percaya banget adalah ketika kamu gagal di satu kompetisi, sebenarnya kamu tuh gak gagal banget kok. Kenapa? Karena percayalah, effortmu, struggle-mu itu bakal dibawa sama Tuhan ke jalan yang lain gitu. Jadi ketika aku udah ngerasa kok aku udah habis-habisan di kompetisi ini, tapi kok kalah gitu, ternyata ikut kompetisi debat minggu depannya champion, juara 1, the speaker. Jadi kayak itu yang aku percaya terus sampai detik ini. Jadi menang atau kalah tuh buat aku sekarang udah kayak teman sih gitu. Kalau kamu datang ya udah kita berteman gitu kan, tapi jangan lama-lama gitu. Nanti aku bakal berusaha cari tim yang lain buat bisa menang misalnya kayak gitu. Karena aku percaya sama salah satu quotes yang aku pegang banget sampai detik ini, bunyinya itu adalah, yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit, oleh Ali bin Abi Thalib gitu ya. Itu yang aku percaya banget. Jadi walaupun aku tuh tersakit-sakit, terseok-seok, percayalah at the end of the day aku pasti bakal dapat hasilnya. Mungkin aku bisa bilang yang tadi aku sempat mention di awal banget, aku baru aja dapat medali perunggu dari kompetisi debat tertinggi di nasional se-Indonesia sebagai pembicara terbaik. Aku ngerasa kenapa aku deserve adalah aku ngerasa setahun ke belakang aku udah berjuang gila-gilaan gitu. Jadi when aku udah ketemu ini nih kompetisi yang udah aku tunggu nih. Sisanya kan kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh universitas. Ini nih lomba yang tahunan yang udah aku tunggu-tunggu gitu. Sempet takut. Jujur sempet takut ya Kak, pastinya ya. Pernah ngerasain takut juga ya Kak berarti. Kenapa aku takut banget teman-teman? Karena aku sangat suka apresiasi ya ketika aku menang di Instagram aku. Happy banget Kak. Yes, itu yang jadi ini sih, jadi apa ya, cenderung jadi beban juga buat aku. Aku ngerasa kayak iya ya, orang-orang tuh bukan karena aku yang meminta orang-orang tuh memberikan ekspektasi ke aku, tapi mungkin karena itu berjalan terus-menerus orang melihat aku, jadi ada ekspektasi di sana. Bayangkan akhirnya aku menang sebelum ikut kompetisi itu, aku ada menang satu kompetisi, tapi aku nggak upload di IG karena itu udah mendekati hari H kompetisi yang ini, yang udah aku tunggu-tunggu ini. Aku takut beban ekspektasi orang aku tambah gede karena orang-orang mikir kayak Lasman tuh yang ini loh, yang baru maba prestasi debatnya udah 20-an, kan gila gitu ya, kayak banyak banget gitu. Nah tapi akhirnya aku udah kayak pas kompetisi yang sesungguhnya pun aku ngerasa kayak ya Tuhan, ini kalau aku kalah gimana ya gitu loh. Bahkan sampai sesederhana kayak aku sampai mikirin ini pendapat teman-temanku di FH gitu. Waduh, teman-temanku di FH udah melihat aku kayak gini banget gitu. Kalau di kelas mereka kayak mengapresiasi aku banget gitu. Ini kalau aku kalah gimana ya? Sudah sampai di tahap itu. Tapi at the end of the day, aku balik lagi, aku percaya perjuanganku selama 1 tahun ke belakang itu gak bakal sia-sia. Dan alhamdulillah kita udah berhasil bawa Unpad ke tingkat nasional untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan juga pada akhirnya di pertama kalinya itu juga kita tidak pulang dengan tangan kosong, setidaknya masih ada yang bawa dapat medali kayak gitu. Itu sih salah satu hal yang aku bisa sampaikan tentang kegagalan yang mungkin menurut aku itu mungkin relate bagi sebagian orang dan bisa diambil pelajarannya gitu sih. Bener tuh Sobat Pinter. Jadi kalau kata Kak Lasman nih, menang atau kalah tuh udah kayak temen aja. Ketika kamu gagal di satu kompetisi, sebenarnya kamu tuh gak gagal loh. Karena effort kamu itu bakal dibales di kesempatan lain waktu.
waktu. Gitu Sobat Pinter. Oke, karena durasinya udah mau habis nih, boleh dong Kak Lasman dan Cynthia kasih closing statement untuk Sobat-Sobat Pinter. Mungkin dari Kak Lasman dulu ya. Oke, untuk sobat-sobat pintar, karena topiknya ini adalah berprestasi sejak maba gitu ya, asumsinya sejak maba gitu, aku cuma mau bilang ke kalian, kita hanya punya waktu 4 tahun lah ya asumsiinnya di kuliah gitu ya, dan mungkin kita nggak bakal bisa ngulang lagi di kesempatan berikutnya. Ya udah, kalau kita lulus sebagai sarjana ya sudah gitu ya. Tapi di S1 ini aku ngerasa benar-benar self development itu sepenting itu. Aku juga tidak unjustified kalau teman-teman yang pengen ya udah kuliah aja nggak ikut self development dan lain-lain. Aku juga tidak lantas menyalahkan, tidak juga seperti itu. Ini kembali ke choice kalian dan hak memilih kalian. Tapi apa yang membuat aku merasa self development itu penting, dan salah satunya lewat kompetisi gitu ya, misal kayak Cynthia lewat LKTI-nya dan aku lewat debat, misal seperti itu, adalah ada banyak hal yang bisa kita pelajari gitu ya. Sebenarnya kompetisi itu pasti, aku percaya, Cynthia juga pasti percaya, dan juga itu bukan berbicara tentang menangnya aja. Bayangin, di debat itu kan kita kadang harus berhari-hari, harus mikirin latihan dan segala macam kayak gitu. Apalagi di LKTI misal, harus berbulan-bulan atau harus berminggu-minggu mikirin esai misal seperti itu. Itu determinasi itu yang pada akhirnya mengajarkan kita untuk jauh lebih dewasa. Apa yang mengajarkan kita untuk kayak mengejar sesuatu tuh emang tidak mudah kayak gitu ya. Karena tidak semua orang misal punya privilege misal seperti itu, dan memang harus bergerak dari bawah misalnya. Jadi untuk berprestasi itu memang tidak mudah seperti itu. Itu kenapa kita sangat orang-orang di dekat kita juga masih sering sekali mengapresiasi kalau ada orang yang menang, karena memang mereka percaya untuk menang itu tidak mudah seperti itu. Tapi buat teman-teman Kema yang maba, langkah yang paling mudah buat aku adalah untuk bisa berprestasi adalah memang kalian tahu dulu tujuan kalian mau berprestasi itu untuk apa, kayak gitu. Apa yang pengen kalian achieve lewat prestasi itu gitu. Dan kenapa kalian harus berprestasi itu juga penting gitu ya. Jangan berprestasi hanya karena ikut-ikutan gitu ya. Yang ada kan akan memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Kan akan ngerasa kayak, kayaknya untuk terkenal tuh harusnya menang lomba deh. Kayaknya kalau untuk ini kayaknya harus jago ini deh. No gitu. Kembalikan niatnya itu dilurusin gitu. Jadi menurut aku penting banget, berprestasi itu pasti kan bakal dibanggain orang. Berprestasi itu pasti punya labelnya tuh bakal lebih bagus gitu ya. Tapi please banget, tujuan kalian untuk berprestasi itu bukan untuk memenuhi ekspektasi orang kayak gitu. Kalau kalian memenuhi ekspektasi orang, pasti kan bakal selalu capek kayak gitu, bakal selalu ngerasa nggak puas. Tapi kalau kalian ngerasa itu untuk kebahagiaan kalian ngerasa itu passion, dan kalian ngerasa seberubah apapun tren, aku bakal tetap di sini, misal kayak gitu. Se-hype apapun lomba itu, aku tetap akan ada di sini karena aku udah nyaman di sini. Bukan karena zona nyaman gitu ya, bukan karena zona nyaman, karena untuk jadi spesialis di satu kompetisi, di satu lomba itu tidak mudah. Itulah kenapa kita kenal ada generalis, orang yang bisa banyak hal, dan juga ada orang yang spesialis memang maunya di situ. Bukan karena dia takut keluar zona aman, tapi dia tahu susahnya untuk sampai di tahap puncak itu sangat luar biasa. Dan aku yakin buat Kema semua, di mana ada kemauan pasti bakal ada jalan. Kalau kalian mau tanya debat, bisa tanya ke aku. Kalau kalian mau tanya tentang KTI, bisa tanya ke Cynthia. Ataupun kalau kalian punya kompetisi-kompetisi lain yang jadi passion kalian, bisa ditanyakan ke BEM Kema. Mungkin aja bakal diakomodasi oleh teman-teman nanti, seperti itu. Gitu kalau dari aku. Semoga Sobat Pinter semuanya bisa lancar-lancar agendanya ke depan. Dan juga teman-teman yang udah mulai berprestasi bisa dilancarkan dan juga dimudahkan buat mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu. Amin. Terima kasih Kak Lasman. Oke, Cynthia boleh nih dikasih closing statement-nya untuk sobat-sobat pintar semua. Halo Sobat Pintar semua, aku setuju banget nih sama yang dibilang oleh Kang Lasman bahwa kompetisi itu nggak semua tentang juara. Tapi suatu perlombaan yang kita ikutin tuh benar-benar nambah pengalaman banget untuk upgrade diri kita, untuk evaluasi diri kita jadi lebih baik, dan juga untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri begitu. Dan dalam mengikuti perlombaan itu, apabila kita menghadapi suatu kekalahan atau pernah gagal, kita nggak boleh berhenti di situ. Karena kalau kita berhenti, ya udah, nggak ada hal yang dapat kita improve, nggak ada hal yang dapat kita evaluasi kalau kita diem. Tapi kalau kita berusaha untuk terus mencoba dan juga terus mengevaluasi diri kita untuk
memperbaiki hal-hal yang mungkin di kompetisi sebelumnya kurang baik, kemudian kita perbaiki di kompetisi selanjutnya, sehingga seperti yang Kang Lasman bilang tadi, bahwa kita tuh bukan gagal, tapi di kompetisi lain kita bisa jadi seorang juara yang bahkan lebih baik dari kompetisi sebelumnya, begitu. Jadi dari aku kepada Sobat Pintar semua, jangan pernah merasa bahwa kegagalan itu adalah suatu hal yang buruk, karena kita nggak tahu kapan kesempatan kita untuk menang dan seberapa tipis batas antara kegagalan dan kesuksesan itu. Terus berusaha dan juga jangan pernah untuk putus asa, begitu. Baik, terima kasih banyak nih Cynthia. Oke Sobat Pintar, setelah kita dengerin Cynthia dan Kak Lasman tadi, aku coba untuk mengambil beberapa kata ya dari Cynthia dan Kak Lasman. Yang pertama itu adalah tahu dulu tujuan yang ingin kalian dapatkan. Jangan cuman untuk memenuhi ekspektasi orang lain, jangan jadi people pleaser. Lalu, untuk meraih cita-cita yang kita impikan, kita tuh nggak boleh cepat menyerah untuk mencoba, dan kegagalan itu merupakan sebuah batu loncatan kalian untuk meraih cita-cita yang kalian impikan. Semakin banyak kamu ikut lomba, semakin banyak juga peluang kamu untuk menang. Dan yang paling penting nih, jangan pernah puas sama apa yang udah kamu raih ya Sobat Pintar. Terima kasih banyak Kak Lasman dan Cynthia telah menyempatkan diri untuk ngobrol bareng nih di Podcast Pintar episode ke-12 ini. Semoga perbincangan kita mengenai tema tadi dapat membawa manfaat kepada Sobat Pintar ya. Nah, makasih banyak buat Sobat Pintar yang udah dengerin perbincangan kita kali ini. Jangan lupa juga untuk dengerin episode-episode sebelumnya dari Podcast Pintar di Spotify Unpad Pintar, dan cek juga Instagram kita di @unpad.pintar. Saya Alia, pamit undur diri, dan sampai jumpa di Podcast Pintar episode selanjutnya. Bye-bye!